Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai konsep motivasi. Motivasi itu adalah kemauan seseorang untuk melakukan upaya yang tinggi, di mana kemauan ini dikondisikan atau terjadi karena keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dia. Nah, kalau menurut Robbins dan Timothy, dinyatakan motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan tentang kekuatan arah, ketekunan. Jadi orang kalau motivasi itu kekuatan arah untuk melakukan sesuatu itu bersemangat, tekun, fokus dalam mencapai tujuan. Nah, kalau yang pertama tadi yang saya jelaskan, pengertian yang pertama itu dijelaskan di dalam bukunya Robin sendiri, Stephen P. Robin sendiri, Organizational Behavior, gitu ya. Baik, jadi individu dikatakan termotivasi ketika individu itu mau memberikan upaya yang lebih untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, itulah termotivasi. Lah ini supaya termotivasi itu dibentuk dari adanya dorongan kebutuhan. Nah, itu kalau menurut Stephen Robin dari yang pertama. Kalau Stephen Robin sama Timothy tidak hanya dikaitkan dengan itu, tetapi juga sama saja sebenarnya. Cuma di sini diarahkan orang itu memiliki kemauan yang kuat, tapi juga arah dan ketekunan, fokus jadi dia untuk mencapai tujuan begitu. Nah, itu adalah motivasi, okay? Sama saja. Oke, teori-teori tentang motivasi. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai konsepnya ya, teori-teori macam-macam teori motivasi. Nah, teori-teori motivasi. Macam-macam teori motivasi. Ada teori awal dari motivasi yang menjadi dasar dari teori-teori selanjutnya. Itu ada yang pertama adalah dari Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan. Dari Abraham Maslow ini dia mengklasifikasikan kebutuhan menjadi 5 tingkatan. Kalian bisa lihat fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dia menyatakan jika ingin memotivasi seseorang, maka perlu memahami orang itu pada level apa. Kalau misalnya orang itu pada dia sudah pada level aman, maka penuhilah kebutuhan sosialnya, diiming-imingi dengan pemenuhan kebutuhan sosialnya ini sehingga dia termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi jika ingin memotivasi seseorang, Anda perlu memahami pada level hierarki kebutuhan yang mana orang tersebut berada saat ini. Misalnya tadi rasa aman ya, dan Anda dapat memotivasinya dengan pemenuhan kebutuhan level di atasnya. Nah, begitu. Kalau orang sudah banyak uang, ya jangan diiming dengan uang. Mungkin dia miskin perhatian, maka berilah perhatian sama dia. Nah, gitu. Nah, terus kemudian kebutuhan yang paling rendah bagi dia itu ada kebutuhan tinggi, dan kebutuhan yang paling rendah itu adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Nah, begitu. Ini adalah menurut hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kemudian yang kedua, nah ini membedakan karyawan itu menjadi 2, yaitu teori X dan teori Y. Kalau teori X itu dikonotasikan dengan jelek karyawan itu. Karyawan itu dikonotasikan atau diasumsikan bahwa dia itu malas, tidak suka bekerja, tidak menyukai tanggung jawab,
pekerjaan itu harus diawasin, jadi harus dipaksa untuk mengerjakannya. Cara memotivasinya bagaimana? Ya diawasin, dikasih punishment, terus kemudian intinya didorong terus gitu ya, harus dijenggongin atau menjadi anjing menggonggong di belakangnya yang mau menggigit dia sehingga dia mau berlari lebih kencang. Nah itu. Jadi itu adalah teori X. Berbeda dengan teori Y. Kalau teori Y itu berasumsi bahwa para pekerja itu suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri untuk melakukan pekerjaan. Jadi tidak perlu dibengoi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kalau teori X kalau karyawan dengan tipe X tadi yang malas tadi, dia harus dikasih tahu, kamu harus seperti ini loh, habis ini kamu harus seperti ini loh. Tetapi kalau dia adalah karakternya orang yang pada golongan Y, untuk memotivasinya jangan dibengoi lagi, jangan dibentak-bentak begitu, kamu harus begini, kamu harus ini. Dia nggak suka justru. Lah seperti itu harus didukung, memberikan dukungan, apresiasi. Nah seperti itu. Nah oke, lanjut. Teori dua faktor dari Hesberg. Nah, teori di sini sama sebenarnya dari 5 tingkatan kebutuhan Maslow. Jadi ada 5 ya, kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini sama. Cuma kalau untuk Frederick Hesberg ini, dia memisahkan ada kebutuhan itu yang bisa memotivasi atau sebagai faktor motivator, tapi yang satunya itu adalah bukan faktor yang bisa memotivasi, tapi sebagai faktor Higgins. Nah, artinya apa? Jadi tidak semua faktor kebutuhan-kebutuhan yang sudah dijelaskan oleh Maslow tadi ada 5 itu bisa memotivasi, tidak. Tapi kalau menurut Hesberg hanya kebutuhan penghargaan dan aktualisasi dirilah yang akan memotivasi orang. Jadi kalau ini dipenuhi, penghargaan dan aktualisasi dipenuhi, maka dia akan termotivasi orang itu. Nah, namun kalau kebutuhan fisiologi, rasa aman, dan juga kebutuhan sosial itu tidak bisa memotivasi. Dia sebagai faktor Higgins faktor. Artinya apa? Jadi kayak sebagai faktor pembersih. Maksudnya bagaimana? Jadi kebutuhan ini akan merongrong motivasi jika Anda tidak memenuhinya. Contoh misalnya kebutuhan fisiologi, misalnya salah satunya adalah gaji. Anda digaji oleh perusahaan misalnya 1 juta, 2 juta misalkan. Terus kemudian Anda dinaikkan menjadi 10 juta. Anda mau termotivasi, tapi tidak bisa memotivasi terus. Artinya pada satu titik tertentu sudah full, nggak bisa termotivasi lagi. Contoh misalnya, saya dikasih 1 bulan 50 juta tapi nggak boleh pulang sama sekali. Mungkin orang nggak akan mau kan? Nggak akan mau orang. Nah, artinya apa? Sudah mentok di situ. Nah, jadi dikatakan sebagai faktor, bukan faktor yang bisa memotivasi kalau kebutuhan fisiologis, rasa aman, dan sosial. Namun, jika Anda tidak memenuhinya, misalnya gajinya kurang, kayak gitu, maka orang nggak akan termotivasi. Apalagi nggak digaji, nggak mau melakukan tugasnya. Artinya apa? Ketika itu kebutuhan itu tidak Anda penuhi, maka akan merongrong motivasi. Dan jadi ini ya faktor ekstrinsik dan ketidakpuasan kerja. Nah ini ya. Oke, kemudian teori yang keempat adalah McLenz. Yaitu dia mengklasifikasikan menjadi 3 kebutuhan. Kalau tadi teori 2 faktor 5 kebutuhan tapi dijadikan 2, ada yang faktor Higgins faktor sama faktor motivator. Kalau Maslow tadi 5. Nah, kalau
punyanya Michael Lance itu ada 3. Jadi dia kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan untuk berafiliasi. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kebutuhan berprestasi. Ada tuh orang itu yang lebih mengejar prestasi daripada imbalan. Jadi kalau orang itu terkategorikan dia ini memiliki kebutuhan berprestasi, jangan dikasih imbalan banyak-banyak, nggak akan dia termotivasi. Tapi kasih dia misalnya pengembangan karir yang enak, jalur karir yang ini jelas, nah seperti itu. Nah itu dia bisa mengejar prestasi, dia termotivasi, bergairah untuk melakukan lebih efisien dibandingkan hasil sebelumnya. Nah ini adalah tipe orang yang seperti itu. Nah itu bisa kita motivasinya dengan cara yang berbeda. Nah jangan dikasih imbalan dia nggak butuh, dia butuh prestasi, apresiasi. Nah, seperti itu. Jalan menuju itu jelas. Nah, seperti ukurannya pas gitu, nggak ambigu misalkan. Nah, ini kemudian yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Akan kekuasaan itu jadi dia orang tipenya suka mengendalikan orang lain, mempengaruhi orang lain, memiliki dampak terhadap orang lain. Salah satu contohnya itu orang yang seperti itu adalah biasanya pada posisi eksekutif puncak. Nah, ini bagaimana cara memotivasinya? Berikanlah dia berikanlah dia wewenang untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya apa? Kalau misalnya karyawan Anda itu dia kebutuhan akan kekuasaan, berilah dia otoritas, berilah dia kesempatan untuk memberikan keputusan. Nah, seperti itu. Maka dia termotivasi. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan untuk berafiliasi, suka bersahabat, kooperatif, dan seperti itu, menghindari konflik. Nah, kalau karyawan Anda kategorinya berkebutuhan akan berafiliasi, itu untuk memotivasinya dia itu berikanlah lingkungan yang nyaman di perusahaan itu, lingkungan yang hangat gitu, saling membantu, kerjasama, teamwork dan sebagainya. Nah, itu kerasan dia termotivasi dia. Nah, ini jadi orang yang memiliki prestasi, kebutuhan akan prestasi itu tinggi, kebutuhan akan kekuasaan itu tinggi, kebutuhan akan afiliasi tinggi, maka akan memiliki motivasi kerja yang tinggi pula. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah itu adalah teori awal. Nah, kita ke teori kontemporer. Nah, ini dalam teori kontemporer ada banyak nih, ada 7. Yang pertama, penentuan nasib sendiri, keterlibatan pada pekerjaan, teori penetapan tujuan, efikasi diri, penguatan, keadilan, dan teori ekspektasi. Kita ke teori penentuan nasib sendiri. Maksudnya bagaimana? Teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi secara internal dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara eksternal. Artinya apa? Orang itu untuk termotivasi agar motivasinya itu tinggi, sebenarnya itu datangnya itu dari dirinya sendiri, dari faktor intrinsik atau dari faktor internalnya dia. Nah, self motivation itulah yang benar-benar sebenarnya bisa memotivasi dirinya sendiri lebih daripada motivasi secara eksternal, didorong oleh orang gitu, dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau self motivation atau motivasi internal atau motivasi intrinsik, nah ini akan lebih menguntungkan untuk memotivasi. Nah, seperti itu. Implikasi dari teori ini bagaimana? Jadi sebagai seorang individu, Anda misalnya sebagai seorang karyawan, carilah pekerjaan yang Anda sukai. Karena apa? Anda sendiri akan memiliki motivasi, self motivation-nya ada. Ada sebuah hobi di sana, ada passion di sana, pekerjaannya itu diminati. Contoh saya misalnya, saya suka menjadi dosen. Nah, maka saya bersemangat, memang hobi, saya suka baca, saya suka menyampaikan. Nah, seperti itu, ada self motivation, meskipun capek-capek buat YouTube. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, implikasinya apa? Sebagai sebuah organisasi, apa yang harus dilakukan? Memberikan insentif secara intrinsik seiring dengan ekstrinsik. Artinya apa? Jadi,
Contohnya menciptakan pekerjaan yang menarik, memberikan pengakuan, dukungan jenjang karir. Jadi yang tadi itu kan saya bekerja misalnya saya bekerja di Universitas Serang Raya. Saya senang menjadi dosen karena apa? Nyaman, saya bisa belajar, kemudian waktunya nggak banyak, kemudian saya bisa ada waktu untuk keluarga saya, misalnya seperti itu. Tetapi juga ada didukung oleh implikasi bagi organisasi itu juga harus menciptakan pekerjaannya itu menarik, memberikan pengakuan dan dukungan jenjang karir bagi saya. Contoh misalkan, nah saya tadi itu kan senang jadi dosen. Nah ternyata di Unsera nggak enak, pekerjaannya nggak menarik. Kemudian apa nggak diberikan pengakuan nggak jelas, jenjang karirnya embuh, nggak tahu kemana, nah itu kan. Maka saya bisa jadi tidak termotivasi, males ah. Di Unsera males saya jadi dosen misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada implikasi bagi individu, implikasi dari organisasi juga harus memberikan sarana dan prasarana yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan intrinsik tadi, internalnya tadi dia. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan imbalan intrinsik. Contohnya, imbalan yang berupa upah itu pada pekerjaan rutin saja, dan memberikan imbalan ekstrinsik, contoh pengakuan dan penghargaan pada pekerjaan yang memang memberikan dia karena prestasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda memberikan dia pekerjaan sehari-hari, jangan dikasih sebuah penghargaan atau pengakuan, enggak, tetapi pekerjaan rutin itu cukup diberi upah. Tapi kalau dia mendapatkan prestasi yang lebih, nah itu baru diberikan pengakuan dan penghargaan. Itulah yang lebih bisa memotivasi karyawan. Nah, itu adalah implikasi dari teori ini. Dan kemudian selanjutnya, keterlibatan pada pekerjaan. Nah, orang yang terlibat dalam pekerjaan itu bagaimana sih? Orang yang mau mengeluarkan, menginvestasikan, atau memberikan secara fisik, investasi secara fisik, energi di dalam pekerjaan itu. Jadi dia mau mengorbankan fisiknya dia, emosinya dia, pemikirannya dia untuk jadi dosen misalkan. Nah itu lebih bisa orang yang terlibat pada pekerjaan itu bisa adalah orang yang bisa orangnya lebih termotivasi. Nah, jadi kalau misalnya saya itu menginvestasikan baik secara fisik, energi, emosional saya di dalam pekerjaan saya untuk membuat sebuah kinerja, karena saya terlibat dengan pekerjaannya itu, saya merasa itu adalah keterlibatan pada pekerjaan. Nah, itu akan memotivasi orang. Jika artinya orang yang dengan keterlibatan tinggi pada pekerjaan, maka dia akan otomatis orang itu memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara bisa menciptakan karyawan kita memiliki keterlibatan dengan pekerjaan supaya dia termotivasi? Nah, salah satunya kita harus lagi penyebab kecenderungan seseorang dalam pekerjaan. Nah, salah satunya yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh individu saat terlibat dalam pekerjaan. Artinya apa? Setiap karyawan yang terlibat di dalam sebuah pekerjaan, dia harus merasakan manfaat dari pekerjaan itu. Pekerjaan itu bukan pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang penting dan dia tahu itu penting. Nah, jadi dia akan bisa membuat karyawan itu terlibat di dalam pekerjaannya atau keterlibatan pada pekerjaan sehingga motivasinya lebih. Nah, seperti itu. Misalnya membuat pesawat, dia membuat pesawat yang efeknya dalam pembuatan pesawat. Saya membuat pesawat itu pada bagian yang benar-benar vital, yang krusial, yang bisa bahkan itu penting. Semua pekerjaan itu penting dan itu perusahaan, organisasi harus menunjukkan kepada karyawan itu kalau memang apa yang dikerjakan oleh
karyawan itu adalah penting. Nah, itu manfaat yang dirasakan oleh individu saat terlibat dalam pekerjaan. Jadi dia dirasakan terlibat. Nah, yang kedua, karakteristik pekerjaan dan akses pada sumber daya yang memadai untuk dapat bekerja efektif. Jadi, orang itu keterlibatan tinggi terhadap pekerjaan, mau mencurahkan energi secara fisik juga, tapi juga harus dibarengi atau diimbangi oleh sumber daya yang mumpuni di perusahaan itu. Contoh, saya jadi dosen, saya suka mengeluarkan, saya mau terlibat yang tinggi dalam pekerjaan saya mau menginvestasikan baik secara fisik maupun energi emosional saya untuk melaksanakan pengajaran, untuk melaksanakan penelitian dan juga pengabdian agar kinerja saya bagus. Tapi, nah, untuk seperti itu harus didukung juga oleh perusahaan yang memberikan sumber daya memadai. Saya tidak akan mau berbeda lagi meskipun saya suka jadi dosen. Tapi kalau misalnya ngajar saya harus nulis, misalkan. Saya harus nulis di papan tulis. Karena saya orangnya nggak suka nulis, maka saya males lah. Atau masih pakai nggak didukung. Banyak kesulitan sarana dan prasarannya harus mumpuni di situ. Nah, itu bisa membuat orang termotivasi. Yang kedua, kesesuaian antara nilai individu dan nilai organisasi. Apa yang saya harapkan itu juga apa yang diberikan oleh organisasi, apa yang diinginkan oleh organisasi adalah apa yang saya berikan pada organisasi. Jadi nilainya sama, nilai individu dan nilai organisasi sama. Contoh misalkan, dulu saya mengajar di satu tempat tertentu. Nah, saya merasa nggak nyaman di sana karena nilai-nilai yang saya pegang di sini nggak sama dengan di tempat kerja yang saya mengajar dulu di universitas yang sebelumnya. Misalkan saya orangnya suka kedekatan, hubungan seperti itu, tapi di sana gap antara atasan dan bawahan tinggi misalkan, jadi nggak ada kehangatan. Nah, itu yang membuat saya juga nggak suka, saya nggak termotivasi di sana. Nah, kalau di Unsera saya suka. Kenapa? Atasan dan bawahan ini tidak ada gap, tidak ada sekat yang tinggi, tidak ada. Jadi sama-sama saling mendukung. Nah, ini jadi nilai individu dan nilai organisasi itu sesuai. Nah, itu yang menjadikan motivasi dan bisa menjadikan keterlibatan pada pekerjaan. Oke, yang keempat, perilaku pemimpin yang menginspirasi juga itu bisa menyebabkan orang itu kecenderungan untuk terlibat di dalam pekerjaan sehingga bisa mengarahkan kepada motivasi. Kemudian selanjutnya teori penetapan tujuan. Di dalam teori ini menyatakan bahwa orang yang termotivasi, orang itu akan termotivasi jika tujuan yang diberikan oleh organisasi itu spesifik, jelas, nggak ngambang, nggak terlalu lebar. Nah, banyak kali lebar kali tinggi nggak suka. Dan sulit, jelas, spesifik, dan sulit. Kenapa kok sulit? Nah, kalau tujuan terlalu rendah, maka tidak terlalu mudah, maka Anda tidak akan termotivasi. Contoh, saya akan bilang kepada mahasiswa saya, besok mahasiswa berarti kuliah nggih. Mahasiswa saya, besok kita ujian kuis pertambahan 1 sampai 10. Mungkin Anda tidak akan mau belajar malamnya karena sudah hafal 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, karena apa? Tujuannya sangat mudah. Tapi kalau tujuannya sulit, misalkan saya belum membahas tentang motivasi, kemudian saya ngasih tahu ke mahasiswa saya, minggu depan kita langsung kuis motivasi, silakan belajar sendiri. Anda akan malamnya itu kuis lisan misalkan. Waduh, itu pasti Anda akan termotivasi untuk belajar giat. Kenapa? Karena sulit. Nah, tapi tujuan yang terlalu sulit itu justru tidak memotivasi juga. Terlalu sulit, orang juga akan,
duh nggak mungkin lah saya bisa. Contoh misalnya, saya bagian jurusan manajemen. Tiba-tiba saya bilang ke karyawan, ke mahasiswa saya, besok kita kuis lisan tentang antariksa, tentang organ tubuh manusia. Nah, pasti mahasiswa saya akan malamnya ndak akan belajar, tapi menutup bukunya dan bilang, ndak mungkin saya bisa. Orang ngerti blas. Nah, artinya apa? Tujuan yang diberikan terlalu sulit, maka tidak bisa memotivasi. Nah, makanya dikatakan tujuan itu harus spesifik dan sulit. Bukan terlalu sulit loh, nggih. Dengan umpan balik. Artinya apa? Jadi umpan balik, ada umpan balik. Contoh misalnya saya memberikan kuis kepada Anda. Maka ketika Anda mengklik, Anda langsung tahu, oh saya dapat 20 misalkan. Oh ternyata nilai saya jelek. Oh ternyata nilai saya 70. Nah itu akan memotivasi. Kalau Anda dikasih kuis doang tanpa tahu nilainya, Anda tidak akan termotivasi. Ya paling ya kuis itu. Tapi kalau Anda sekarang kuis pertama ternyata dapat 20, kuis kedua deg-degan Anda. Oh saya harus belajar dengan giat, jangan sampai saya mendapatkan nilai 20 lagi. Nah seperti itu, oke. Okay? Teori efikasi diri. Nah, merupakan suatu keyakinan individu bahwa dia mampu melaksanakan tugas. Jadi, efikasi diri itu dia merasa kalau dirinya itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Ada orang itu, waduh saya itu merasa nggak mampu. Ada yang orang itu memiliki efikasi diri tinggi, self-efikasi tinggi. Ada saya mampu, kegagalan atau keberhasilan itu karena upaya saya. Kalau saya belajar dengan giat, insya Allah saya bisa. Nah, itu memiliki self-efikasi diri yang tinggi. Berbeda dengan orang ada yang juga, saya meskipun belajar saya itu nggak iso. Nah, nanti kalau ujian saya mau berangkat lebih awal, cari tempat duduk posisi yang enak biar bisa nyontek ke teman-teman saya sehingga nilai saya bagus. Nah, berarti dia tidak memiliki keyakinan diri kalau dia itu bisa. Oke, jadi itulah self-efikasi atau efikasi diri. Nah, terus bagaimana sih supaya karyawan kita itu memiliki self-efikasi diri atau self-efikasi atau efikasi diri atau ditingkatkan efikasinya, self-efikasinya. Nah, yang pertama kemahiran dalam melaksanakan. Artinya apa? Orang itu akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi jika dia merasa mahir dalam melaksanakan pekerjaannya. Contoh misalnya, sekarang ada daring. Zaman dulu nggak pernah ada dosen ngajar daring. Tapi supaya karyawan, dosen-dosen ini memiliki kepercayaan tinggi, saya bisa ngajar daring, maka organisasi harus memberikan pelatihan sebelum dilakukan pengajaran. Nah, seperti itu. Sampai karyawannya itu, sampai dosennya itu memahaminya. Nah, sehingga kalau orang itu mahir, maka dia akan keyakinan dirinya itu tinggi, kuat. Nah, ya, kemudian bujukan secara lisan stimulasi ini ya, pemodelan. Saya merasa bahwa orang yang sama dengan saya, usianya sama, orang dari tempat yang sama itu loh bisa melakukan itu. Ternyata dia sukses kok. Dari lulusan yang sama ternyata dia sukses kok, bisa kok jadi dosen, berarti saya juga bisa. Nah itu, sehingga bisa memberikan keyakinan, itu pemodelan namanya. Bujukan secara lisan itu juga bisa. Memberikan stimulasi juga bisa.
Nah, jadi di stimulus, ayo kamu pasti bisa, sudahlah bisa, ayo kamu bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk meningkatkan self efficacy yang bisa kita terapkan pada karyawan kita. Oke. Teori penguatan menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Artinya apa? Perilaku yang misalnya perilaku positif diberikan penguatan yang positif, maka akan cenderung diulang di masa yang akan datang. Contohnya begini, perilaku positif, Anda memiliki prestasi yang tinggi. Prestasi, Anda mendapat apa prestasi yang tinggi di perusahaan. Kemudian mendapatkan imbalan berdasarkan prestasi itu. Berupa penghargaan misalkan, yang membuat pengakuan, yang membuat Anda bangga. Nah, maka perilaku berprestasi tadi akan cenderung diulang di masa yang akan datang. Berarti saya senang kok ketika saya berprestasi seperti ini, saya akan dihargai, saya akan mendapatkan pengakuan dari atasan saya, sehingga nanti saya ingin berprestasi menjadi lebih tinggi lagi supaya saya juga lebih diakui. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah teori penguatan. Sebaliknya, perilaku negatif dan diberi penguatan negatif, maka cenderung untuk tidak diulang. Contoh, perilaku Anda misalkan Anda ini masuk kerja jam 9 padahal jam 8, jam 9. Maka kemudian Anda langsung Anda langsung dengan adanya jadi saya ulangi lagi. Ketika Anda berperilaku yang negatif, contohnya masuk kerja terlambat, maka kemudian Anda dipunishment dengan tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan misalnya. Wah, luar biasa. Maka cenderung perilaku Anda yang tidak masuk kerja tepat waktu tadi, terlambat tadi, cenderung untuk tidak diulang. Wis kapok, maksudnya sudah jerah. Nah, itu adalah konsep dari teori penguatan. Kemudian, model keadilan organisasi. Teori keadilan itu menjelaskan bahwa karyawan itu akan cenderung untuk membandingkan apa yang dia keluarkan, apa yang dia kerjakan, berapa tetes keringat yang dia keluarkan dengan yang dikerjakan orang lain pada pekerjaan yang sama, pada tetes keringatan yang sama, pada tetes keringat yang sama, artinya sama bebannya. Nah, ini cenderung untuk membandingkannya. Contoh, saya jadi sekretaris di bank, contoh saya jadi sekretaris di bank A misalkan. Sama-sama sekretaris, kerjaannya seperti itu. So, kemudian teman saya menjadi sekretaris di bank B. Ternyata gajinya kok lebih besar B. Maka si A akan menyatakan, perusahaan saya tidak adil kepada saya. Kenapa? Karena pekerjaan yang sama itu loh. Mendapatkan upah yang tinggi untuk di perusahaan B. Nah, seperti itu. Nah, orang artinya apa? Orang akan cenderung untuk membandingkan apa yang dia dapatkan dengan dengan apa yang didapatkan orang pada
pekerjaan yang sama dan kondisi yang sama, level yang sama. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah keadilan. Keadilan itu adalah persepsi mengenai apa yang adil di tempat kerja. Dari tadi hasil yang diterimanya gajinya lebih besar. Keadilan juga bisa dilihat dari proses, merasakan keadilan dari proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Oh, ternyata saya mendapatkan nilai B karena saya nggak dekat dengan atasan. Kalau dekat dengan atasan dapat nilai A, nggak adil itu. Nah, itu adalah penilaian yang tidak adil. Nah, itu seperti itu. Itu dari prosedural. Keadilan interaksi, derajat penerimaan yang salah satunya diperlakukan dengan rasa hormat dan martabat. Nah, misalnya sama-sama nilai B, tapi yang satu itu diberikan apresiasi rasa hormat yang lebih daripada saya ya B ya sama-sama B tapi yo nggak dianggap begitu. Nah, itu juga kita bisa mempersepsikan tidak adil. Dia tidak adil, perusahaan tidak adil kepada saya. Nah, begitu, nggih. Lanjut, teori ekspektasi, harapan. Orang itu dalam melakukan pekerjaan pasti berharap. Jadi, menyatakan bahwa kekuatan kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu pada hasil tersebut. Jadi, harapan saya bekerja menjadi dosen itu adalah saya benar-benar bisa membagi waktu saya antara pekerjaan. Saya juga suka bekerja, tapi saya juga tidak bisa meninggalkan keluarga saya, anak saya misalkan. Jadi harapan saya itu adalah saya ingin bekerja tapi juga yang tidak terlalu menyita waktu. Nah, harapan saya seperti itu. Dan saya tertarik dengan pekerjaan dosen karena apa? Sangat tertarik. Nah, jadi ini kan ada ekspektasi hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu pada hasil tersebut. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan dosen. Nah, jadi kekuatan kecenderungan kita itu bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan ekspektasi. Jadi saya itu termotivasi jadi dosen karena ekspektasi saya, harapan saya untuk jadi dosen itu bisa membagi waktu tadi. Nah, itu saya bisa menjadikan motivasi buat saya. Harapan saya semacam itu. Apalagi harapan itu diberikan oleh organisasi. Nah, kemudian itu juga tidak hanya harapan, tapi juga sebesar apa sih saya berharap bisa membagi waktu saya jadi dosen dan karena membagi waktu saya antara keluarga dan itu. Sebesar apa dari angka 0 sampai 10 ternyata saya 90% saya lebih suka dan sangat suka dengan pekerjaan yang bisa memberikan waktu kepada saya, tidak terlalu menyita waktu saya. Nah, seperti itu. Jadi ekspektasi saya, harapan saya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, seberapa besar ketertarikan saya pada hasil itu. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa memotivasi. Jadi misalkan tadi tujuan saya bekerja adalah saya ingin bekerja dengan bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan rumah, dengan anak-anak misalkan. Nah, ini tujuan saya. Maka saya akan melakukan upaya. Misalnya saya jadi dosen. Saya akan berkinerja di sana. Kinerja saya bagus. Nah, imbalan, maka saya kinerja bagus, saya mendapat imbalan dari organisasi kan. Dari Unsera misalkan. Nah, dari imbalan ini, apakah bisa memenuhi tujuan saya? Harapan saya tadi.
Oh, ternyata memang dengan bekerja di Unsera, saya tetap bisa sesuai dengan harapan saya. Oh, saya akan upayanya lebih tinggi lagi, motivasinya lebih tinggi lagi. Jadi ada ekspektasi harapannya bagaimana. Nah, itu aktualisasinya semacam apa, yang diberikan organisasi semacam apa. Nah, itulah yang bisa memotivasi. Terus sebesar apa karyawan itu terhadap harapan itu. Oke. Kemudian, yang selanjutnya, mengintegrasikan teori motivasi kontemporer. Nah, ini teorinya kan tadi banyak. Nah, pertanyaannya, nah bagaimana? Yang mana yang paling bagus? Nah, kalau banyak teori kita bisa menyatakan ini yang paling bagus, itu memang lebih enak nggih. Tapi di sini teori motivasi di sini saling saling melengkapi. Jadi tidak ada yang terbaik dan ini. Jadi saling melengkapi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang integrasi teori motivasi ini. Nah, keterkaitan antar setiap teori tadi. Oke, jadi individu ada peluang kerja. Maka dengan peluang kerja itu akan melakukan upaya. Misalnya ada peluang di Unsera, dosen misalkan. Nah, maka saya akan berusaha untuk bekerja di sana. Nah, ketika bekerja di sana, saya dapat pekerjaan di sana. Nah, di sini saya akan melakukan upaya yang tinggi. Saya akan mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Agar apa? Kinerja saya tercapai. Nah, upaya saya untuk mendapatkan kinerja itu dipengaruhi oleh kemampuan saya. Ya kan? Saya bisa mengajar dan memiliki kinerja sebagai dosen yang baik karena saya misalnya lulusan dari lulusan S2 atau S3 misalkan dari universitas yang ternama misalkan. Ya kan? Itu juga bisa mempengaruhi kinerja saya. Kinerja saya juga bisa dipengaruhi oleh sistem evaluasi atas kinerja secara objektif. Saya sebagai individu akan memiliki kinerja yang tinggi jika kan saya berharap itu kinerja itu kan dinilai dengan sesuai realita atau tidak, bukan unsur berdasarkan senioritas, kedekatan atasan, ya seperti itu. Nah, itu juga akan mempengaruhi upaya saya dengan kinerja saya. Jadi yang mempengaruhi upaya saya dengan kinerja itu adalah kemampuan saya dan juga sistem evaluasi dari kinerja yang objektif. Nah, ketika harapan saya dengan sistem evaluasi kinerja yang objektif ternyata perusahaan atau Unsera ternyata memberikan evaluasi yang objektif, maka saya akan termotivasi sehingga akan mempengaruhi upaya saya untuk berkinerja lebih baik. Nah, ini adalah teori ekspektasi. Oke? Nah, baik. Kemudian orang berkinerja. Kinerja individu. Kalau saya memiliki prestasi yang bagus di Unsera, kinerja saya bagus sebagai dosen, harapan saya akan ada imbalan. Ya kan? Nah, dari kinerja ke imbalan kan pasti ada kriteria evaluasi kinerja. Kan biasanya kalau sampai sebagai mahasiswa dikasih kuesioner, bagaimana sih kinerja ini dalam mengajar, enak enggak nyampaikannya. Nah, itu kriteria evaluasi kinerja. Nah, kinerja individu memberikan imbalan. Nah, dari saya berkinerja, saya ini sudah memiliki kinerja yang baik, kemudian saya mendapatkan imbalan. Nah, di situ adalah teori keadilan. Ketika saya merasa imbalan saya sesuai
dibandingkan dengan dosen di universitas yang lain misalkan. Maka saya ini bicara tentang teori keadilan. Nah, imbalan yang baik tadi, misalnya imbalan saya bagus, gaji saya gede. Ketika kinerja saya tinggi, ternyata gajinya lebih gede. Kinerja saya yang tinggi, ternyata penghargaan saya memiliki kinerja yang bagus, prestasi bagus, saya mendapatkan apresiasi, pengakuan, misalnya promosi jabatan. Nah, maka tindakan saya berkinerja yang tinggi akan cenderung saya ulangi. Inilah penguatan. Jadi saya ulangi perilaku yang positif dan diberi imbalan positif, maka akan cenderung diulang. Tadi saya bicara tentang teori penguatan. Nah, di sini adalah bicara tentang teori penguatan. Oke? Nah, kemudian imbalan organisasi. Imbalan organisasi. Gaji yang diberikan atau hal yang diberikan bisa jadi penghargaan, bisa jadi gaji, bisa jadi promosi, bisa jadi apresiasi yang diberikan oleh organisasi misalkan. Nah, ini apakah mempengaruhi apakah memenuhi tujuan saya? Misalnya, apresiasi yang diberikan oleh Unsera, perusahaan saya, apakah bisa mempengaruhi atau memenuhi tujuan saya? Misalkan, saya ingin misalnya saya kerja di Unsera, ingin mendapatkan pengakuan. Ternyata tujuan saya diberikan. Saya memang mendapatkan pengakuan di Unsera. Nah, maka ini kita bicara tentang teori ekspektasi. Kebutuhan yang dominan ini juga akan mempengaruhi imbalan ke tujuan pribadi. Saya merasa tujuan saya, keinginan saya tercapai dengan kerja di Unsera sehingga saya mendapatkan imbalan yang diberikan oleh Unsera. Nah, ini juga tergantung dari kebutuhan itu dominan atau tidak. Nah, seperti itu. Terus, kemudian tujuan pribadi saya akan mengarahkan kepada perilaku, ya kan? Contoh misalnya, saya seperti tadi, saya ingin menjadi dosen karena bisa membagi tidak terlalu menyita waktu saya sebagai seorang ibu misalkan, bisa dengan keluarga. Maka akan mengarahkan saya kepada perilaku. Perilaku apa? Jadi dosen. Daftar jadi dosen. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi upaya individu. Nah, upaya individu lagi, ini ketika orang memiliki keinginan berprestasi tinggi tadi, teorinya itu tadi teori awal motivasi, upaya individu dengan ditunjuk pada orang yang memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi, maka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya atau tujuannya. Nah, upaya individu juga melalui desain pekerjaan juga bisa memenuhi tujuan individu itu, gitu. Jadi seperti itu penjelasan mengenai konsep motivasi. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.